Oke, izin teman-teman memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Waalaikumsalam. Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan dan salam sehat selalu untuk teman-teman semua. Selamat bergabung kembali di NQA Webinar setiap Sabtu jam 9.30 sampai dengan jam 11.30. Teman-teman yang belum pernah join, setiap Sabtu kita ada event seperti ini free ya. Jadi teman-teman yang baru lari, baru sepedaan, Pokok baru-baru yang lain-lain silakan bergabung di jam 9.30 sampai dengan 11.30. Kita akan berbagi ilmu dan pembicaranya akan memberikan sedekah ilmu kepada kita semua. Infokan ke teman-teman lain yang belum pernah gabung, ya teman-teman yang baru join di event hari ini, selamat bergabung di komunitas NQA Webinar ya. Izin memulai. Nah, teman-teman nanti akan di-mute, tapi kalau ada pertanyaan bisa langsung di chat terlebih dahulu, atau nanti ketika Bang Wanto memberi kesempatan kita untuk langsung bertanya jawab, silakan di-unmute dan bisa langsung bertanya ke Bang Wanto. Ya, teman-teman juga kita berikan background. Kalau mau diberikan menggunakan background yang sama, monggo, karena kita nanti ada acara puncak yaitu foto bersama ya dengan menggunakan background yang sama. Kalau bisa, kalau enggak apa-apa. Ya, next Mas. Bicara sedikit mengenai NQA, NQA adalah badan sertifikasi ISO. Kerjaan rutin kita adalah melakukan audit dan merekomendasikan perusahaan untuk mendapatkan sertifikat ISO. Ya, banyak sekali sertifikat ISO di luar sana seperti 9.000, 14.000, dan lain-lain. Kami adalah salah satu yang melakukan kegiatan tersebut. Namun kami juga punya divisi assessment. Divisi ini kami juga melakukan audit sama audit, tapi outputnya bukan sertifikat. Ini lebih ke internal report yang lagi trending sekarang, energi audit salah satunya karena pemerintah punya aturan pengguna energi yang besar wajib dilakukan energi audit ya. Untuk di cyber security juga kita banyak seperti kegiatan di pen testing atau vulnerability assessment, diagnostic assessment dan kegiatan assessment lainnya. Oke. Terus kita punya divisi pelatihan atau divisi training. Nah, salah satu produknya yang pagi hari ini kita dari divisi pelatihan. Tapi kami juga punya modul-modul yang certified, baik itu nasional maupun internasional modules. Teman-teman yang ingin tahu modul apa aja yang kami miliki, nanti bisa terhubung dengan Mas Aldo atau Mas Alfon ya untuk menanyakan modul-modulsnya. Terakhir kami punya divisi software ya. Kami jualan software. Softwarenya untuk apa? Software untuk membantu teman-teman memudahkan menjalankan sistem ISO-nya. Jadi udah paperless, udah mobile base ya. Jadi nggak perlu pakai SOP-SOP yang paper lagi atau dokumen-dokumen yang tebal-tebal lagi. Monitornya juga gampang, semuanya web base dan mobile base ya. Ada beberapa software yang kami jual. Oke. Itu mengenai NQA, kita udah 37 tahun lebih di bisnis ini. Kita punya klien ada 55.000 sertifikat yang udah kita terbitkan. Dan kita ada di 100 negara ya, termasuk Indonesia. Jumlah karyawan total ada 1.000 kurang lebih di seluruh dunia. Dan hasil survei kepuasan pelanggan, customer kita happy dengan layanan yang diberikan oleh NQA. Oke, nah ini wajib saya informasikan. Acara kita pagi hari ini free alias gratis alias tidak berbayar. Jadi karena ini judulnya adalah sedekah ilmu, jadi teman-teman free untuk mengikuti event yang luar biasa ini. Namun, ada namunnya, jika teman-teman ingin mendapatkan sertifikat seperti yang di kanan sebagai bukti sudah mengikuti event yang luar biasa ini, plus ya, ada materinya juga. Nanti materinya isinya daging semua, ya ada e-material. Kemudian ada 2 e-book juga ya yang related dengan topik yang kita bahas di pagi hari ini, plus rekamannya ya. Kalau hari ini mungkin dengar-dengar tapi ada lupanya, teman-teman bisa dengar ulang via rekaman. Untuk mendapatkan semua itu ada sedikit investasi, nggak banyak ya, hanya 150.000 US dollar saja. Oh sorry, ini rupiah ya. 150.000 rupiah saja ya. Caranya gampang, teman-teman tinggal scan barcode-nya. Nanti teman-teman akan terkoneksi dengan Mas Aldo atau Mas Alfon dan bisa mendapatkan keempat materi yang di atas kiri ya. Oke, event hari ini teman-teman judulnya adalah bisnis dimodali investor. Oke, saya tahu mungkin yang ikutan di sini
bisa jadi adalah pengusaha sukses atau yang ingin menjadi pengusaha, bisa jadi sekarang dalam pekerjaan, mungkin pensiunan juga, ingin memulai usaha dan lain-lain. Nah, bagaimana caranya kita punya bisnis bukan dengan modal kita sendiri, tapi dimodali oleh investor. Oke, teman-teman siapkan teh, panganan kecil, goreng-gorengan, silakan disiapkan, jangan tinggalkan laptopnya. Kita dengarkan langsung dari pembicara yang luar biasa, Bang Wanto. Aku panggilnya Bang Wanto. Silakan Bang Wanto. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam Oke, saya warahmatullahi izin wabarakatuh. izin share screen ya, Bang Putra dan Silakan, semua. silakan Bang Wanto. Sudah terlihat ya? Udah Bang, Sudah ya? siap. Oke. Bapak Ibu semua, terima kasih buat kehadirannya, meluangkan waktu di hari Sabtu ini. Kita akan membahas ya. eh, Sharing atau hal yang menarik sih ya, yang kita juga mau sampaikan kepada Bapak Ibu ini mengenai kami gitu ya. Jadi yang pada saat ini sesuai dengan eh, eh, acara yang dilakukan oleh NQA sebagai rekanan dari perusahaan kami, kita akan membahas tentang pertama solusi pendanaan untuk pribadi dan perusahaan. Jadi ada pribadi dan ada perusahaan ya. Yang kedua itu kita mau bahas nih hanya khusus di NQA ya, yaitu lowongan pekerjaan sebagai corporate secretary, di mana salarinya itu tuh ya dimulai dari 8 juta per bulan dengan bonus ya di tahun pertama itu 100 juta dan tahun kedua jika diakumulasi tahun pertama dengan tahun kedua tuh bisa mencapai 1 miliar rupiah ya. Jadi ini dalam 2 tahun itu targetnya tuh bisa mencapai 1 miliar rupiah. Sangat menarik kalau menurut saya dan ini pekerjaan corporate secretary yang kita sampaikan yang sudah berjalan ya Bapak Ibu. Kemudian yang pertama juga solusi pendanaan untuk pribadi dan perusahaan juga sudah berjalan. Jadi yang kami sampaikan ini adalah memang yang sudah berjalan gitu ya di komunitas kita, di perusahaan kita. Ya. Nah, kami perkenalkan kami adalah SB Manajemen tuh 9 berlian manajemen. Kenapa kami menamai 9 berlian? Maaf kata, di luaran ada 9 naga, Bapak Ibu ya. Nah, kalau kami ini 9 berlian itu mau apa berkeinginan agar Bapak, Ibu semua tuh bisa menjadi berlian-berlian gitu bersama dengan kami gitu ya. Itu sih kita punya visinya ya. Nah, kita izin ya, kita nih mau share mengenai tentang apa profilnya company kita gitu ya. Izin untuk menyampaikan video profile kita ya.
Oke, Bapak Ibu sekalian, jadi di atas tadi tuh video vokal kita menyampaikan tentang siapa kita dan kemudian perusahaan-perusahaan yang kami sudah proses pendanaan ya. Jadi itu beberapa lah yang kami proses dan masih banyak lagi sebetulnya ada perusahaan-perusahaan yang lebih kecil dari yang tadi ditampilkan tuh yang sudah diproses pendanaan. Nah, kami adalah konsorsium investor. Konsorsium investor yang mendanai perusahaan-perusahaan ya, Bapak Ibu ya. Jadi ada perusahaan-perusahaan yang kecil juga kami sudah proses pendanaan itu yang masuk pipeline kita tuh sudah ratusan Bapak Ibu ya. Oke, nah di sini nanti kita mau dengar pendapat sih. Saya mau nanti dibantu Mas Alfon atau Mas Aldo. Kita mau tanya nih sebetulnya kebutuhan dari Bapak Ibu sekalian yang hadir di webinar saat ini tuh keperluannya seperti apa. Jadi kita nih pertama adalah eh, yang kita mau tahu ya, apakah Bapak Ibu yang hadir pada saat ini nih perlu untuk pendanaan tuh untuk perusahaan atau untuk klien ya. Kadangkala konsultan juga banyak hadir di acara kami tuh untuk mencari pendanaan ya sumber pendanaan untuk klien. Yang kedua adalah informasi lowongan pekerjaan corporate secretary. Nah, saya minta dibantu nih sama apa sama Mas Aldo sama Mas Alfon kira-kira boleh ya di apa dibuka mute-nya atau mau disampaikan di apa lewat lewat chat gitu ya. Saya mau tahu nih kebutuhannya seperti apa. Monggo, Bapak Ibu, silakan. Ya, keperluannya seperti apa? Oke, aku bantu ya. Teman-teman bisa Ya, langsung unmute dan langsung infokan kira-kira kebutuhannya apa. Bisa langsung ya. unmute. Silakan teman-teman. Atau kalau ada yang malu-malu kucing, say cat katanya mau via chat, enggak? Silakan. Terima kasih, selamat pagi Pak Ya, Novian, Mas Sofian, Pak Wanto. Ini saya ya. sehubungan dengan permintaan tadi, saya bergerak dalam bidang pengembangan pendidikan. Jadi kalau ada lahan atau dia mempunyai izin pendidikan, saya sedia untuk mendanai. Nah itu tapi Wih, proposalnya silahkan aja Oh, melalui Pak mantep. Sudah ada Pak tuh ya. Novian. berarti Ya, udah nyambung itu. Udah Oh, nyambung gitu. ya. Jadi tapi Silakan monggo tinggal tuh. lewat Pak Novian karena kalau untuk edukasi lewat Pak Novian ya saya ajak Pak Novian untuk ikut serta. Saya udah siap, ngomong tuh Bang. sama Pak Novian. Nah, Ini terus dengan kalau yang satu kali, Bang Andi dengan satu kali ngopi langsung dandil nih, Bang. Mantap dengan ini. asumsi dengan asumsi pendidikannya bagus ya gitu. Jadi setingkat LP3I lah minimum karena kita ini sekarang Mantap. baru mau beli university ya sekitar di kepalanya 20 M itu moga-moga bulan Juni kita sudah gunting pita gitu. Mantap. Ini Mantap. Nah, Siap, terus Bang Andi. yes, Notit. Mas Aldo noted. tolong catat itu bisa nyambung ya Bang Andi, nanti. Pak Satu Marsanto. lagi Pak Novian, itu tadi kalau mau import, saya ada import dari China AC sama security CCTV yang bisa identify mata. Jadi dia bisa identify mata itu terus dikenalin gitu. Face recognition itu ada. Jadi nanti habis ini silahkan aja dilanjut ya. Ya, Itu thank you Bang ya Ando. terima Thank you, kasih. Bang Andi. Kita catat, kita Oke, catat. oke. Thank Bang, you. Terima kasih. Bang Andi, boleh saya tanya dulu, Abang Boleh. sebagai sebagai investor ya, Bang? Bukan, itu partner saya investor, saya business development, Pak. Oh, bisnis Yang ngitungin development. FS saya. Oke, oke. Kak, Mm-mm. apa Bang? Kenapa Bang? Yang ngitungin FS feasibility study saya, Oke, partner saya yang datengin duit, datengin dana dari trust fund. oke, oke, oke. Nah, kalau Abang sendiri hadir di sini tujuannya boleh tahu Bang? Seperti apa Bang? Tujuan saya hanya membantu Pak Novian. Oh, oke, oke, oke. Nanti mungkin boleh tuh Thank Bang you. Bang Novian, Bang Andi itu dibikin sesi sendiri ya. Saya juga Oh, nanti ya gantian lah. Saya juga Bang, nanti Bang, Bang mau Andi bantu. emang trainer kita juga Bang Wanto. Ya, ya, ya. Dia Boleh speaker nanti. juga kita Ya, di minggu yang lalu. ya, iya, boleh nanti siap. ada yang sesi di mana nanti juga saya akan Boleh. jadi peserta juga tuh. Oh, dengan Boleh senang nanti hati. Oke, kita kita selesaikan dengan ngopi bareng Bang. Amin. Setuju. oke, Pokoknya kalau di sini saya ajudannya Pak Bang Novian lah. oke. Saya lanjut ya, Bapak Ya. Ibu ya. Ya. Eh, oke, bentar ya.
Oke, Bapak Ibu, kita nih ada punya 10 skema ya pendanaan seperti Bapak Ibu lihat ya. Ada kita tuh dana tanpa pengembalian 100 juta sampai 1 miliar ini biasanya buat usaha-usaha yang kecil dan apa ya usaha kecil atau pribadi lah. 100 juta tuh sampai 1 miliar itu tanpa pengembalian tapi lewat kerjasama ya dengan kita. Kemudian ada strategi bangun perusahaan dari awal dimodali oleh konsorsium kami, pinjaman 0% tanpa agunan, tanpa tanpa bunga ya, dan pasti di-approve ya. Investor pembeli bisnis atau perusahaan kita juga ada rekan-rekan yang memang kerjaannya tuh ngebeli perusahaan, kemudian pendanaan seputar properti, kemudian pendanaan modal kerja bagi hasil ya. Kemudian ada juga pendanaan perusahaan masalah hutang bank, pendanaan perusahaan baru, perusahaan kecil dan perusahaan menengah. Jadi ini kita punya perusahaan ini sudah sampai batch ke-35 ya Bapak Ibu, kita adain gathering. Jadi yang hadir tuh bisa ada pengusaha bangkrut, kemudian ada konsultan, pensiunan, karyawan, mahasiswa, termasuk juga para mediator tuh hadir di tempat kita. Kita juga ada alumni kita yang dari setelah ikut acara kita tuh ada yang punya company ya, ada punya perusahaan itu modal relasi aja Bapak Ibu. Jadi dia nggak keluar modal tapi dia bisa punya perusahaan juga ya. Itu menarik Bapak Ibu ya. Saya lanjut lagi. Nah, kami ini di langkah awal pendanaan kami ya, kami itu yang paling kami lihat tuh pertama kali itu karakter atau akhlak. Itu nomor satu Bapak Ibu. Kedua baru prospek bisnisnya. Kalau ditanya kepada kami, mana Pak yang paling penting karakter atau prospek bisnisnya? Terus terang yang kita pilih itu karakter atau akhlak. Itu paling utama. Kalau prospek bisnisnya bagus tapi akhlak atau karakternya nggak baik, biasanya kita juga cuma ucapkan terima kasih, tapi setelah itu kita nggak proses lebih lanjut, Bapak Ibu. Jadi kadangkala tuh kalau bertemu dengan kami, pengertiannya terima kasihnya kita tuh bisa bermakna ganda. Salah satunya ya kita nggak mau lanjut proses ya, Bapak Ibu ya. Jadi itu Bapak Ibu. Dan kemudian kalau karakter atau akhlak tuh baik, walaupun nggak punya bisnis, kita tuh bisa kasih insight-insight gitu, masukan-masukan supaya Bapak Ibu tuh bisa punya bisnis ke depannya gitu ya. Itu yang kami lakukan karena kalau karakter atau akhlak itu baik tuh bawa kemananya tuh akan lebih mudah Bapak Ibu. Tapi kalau karakter atau akhlak itu tidak baik ya akan sulit lah kita tuh berjodoh ya. Karena ini kita pendanaan kami masuk ke dalam itu ya seperti kita jodoh-jodohan lah. Ya pernikahan jangka panjang lah. Simple ya Bapak Ibu ya. Kami ada satu perusahaan yang kami tidak mau proses karena setelah kami lakukan kami dapat informasi ya dari orang-orang sekitar kami bahwa perusahaan tersebut pemiliknya itu ternyata pisah dengan istrinya, bercerai ya, tapi cerainya itu nggak baik. Kemudian ada urusan harta gono gini itu 2 tahun di pengadilan tuh nggak beres-beres. Dari sini aja kita udah langsung, oh udah kita akan stop, kita nggak akan proses karena bukan apa-apa Bapak Ibu ya. Dengan istri orang yang sangat disayang aja tuh seperti itu. Apalagi nanti kalau kami masuk di perusahaannya beliau untuk sebagai investor yang buat jangka panjang. Jadi Bapak Ibu itu yang kami sampaikan karakter atau akhlak itu paling penting dan itulah kenapa kita selalu mengadakan acara gathering Bapak Ibu supaya kita tuh kenalan dulu, berkenalan. Cocok atau enggak nih kita nih. Bapak Ibu tuh bisa ngelihat skemanya kita cocok atau enggak buat Bapak Ibu. Dan kami sendiri juga bisa lihat Bapak Ibu tuh cocok enggak buat kami masukkan dana ke perusahaannya Bapak Ibu ya. Jadi cocok-cocokan lah gitu ya. Nah, langkah awal pendanaan kami ini kita biasa ya kalau kita tuh di gathering atau kalau misalnya ada yang konsultasi ya sesudah yang ikut gathering atau acara ini tuh kita akan tanya bisnisnya apa, omset tahunannya berapa banyak, ekuitas atau modalnya berapa besar, net profitnya berapa besar, dan kemudian hutang dan piutang itu berapa besar gitu ya. Jadi kita tanya dan kemudian apa rencana bisnis 5 tahun ke depannya, butuh dana berapa, penggunaan dana berapa, Bapak Ibu. Saya lanjut lagi dan kemudian kita ini semua proses pendanaan kita tuh nggak ada yang instan Bapak Ibu. Jadi semua perlu proses. Kemarin saya dapat kontak dari seorang
alumni kampus saya yang kemudian menyampaikan ada temannya tuh yang butuh dananya urgent minggu ini. Kan hari Jumat dia kontak, berarti minggu ini ya tinggal hari Jumat dan Sabtu. Ya, saya udah langsung sampaikan kalau kita tuh nggak bisa pendanaan yang sifatnya emergensi atau urgent. Kenapa? Karena kami punya pengalaman buruk ya, Bapak Ibu. Pernah masuk ke satu perusahaan tuh 30 miliar dan kami mengalami kerugian, Bapak Ibu. Karena terlalu terburu-buru. Berdasarkan pengalaman pahit itulah akhirnya membuat kami itu punya preventif atau punya sistem kerja yang jauh lebih aman supaya kami itu nggak mengalami kerugian sehingga ada butuh due diligence atau perlu investigasi dan pengecekan karena resiko sangat tinggi sekali buat investor tuh kalau salah masuk salah memasukkan dana ke perusahaan yang salah gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, kurang lebih gini, Bapak Ibu, tahapan pendanaan kami yaitu ya, itu mulai dari 100 juta sampai 1 miliar, ya itu kalau 100 juta sampai 1 miliar, ini skema kerjasama tuh tanpa pengembalian ya. Ini biasanya nih usaha-usaha yang kecil atau orang yang mau mulai usaha. Tadi pagi pun ada kontak saya yang datang di WA saya dan kemudian menyampaikan, Pak, saya butuh dananya tuh hanya sekitar ya 500 juta sampai 1 miliar. Nah, saya sampaikan nih, kita kalau 500 juta sampai 1 miliar, kita ada challenge, yaitu skemanya tuh skema kerjasama. Tanpa pengembalian, nggak perlu proposal. Ya, Bapak Ibu nggak perlu proposal, tapi harus ada pekerjaan yang dilakukan, Bapak Ibu. Ya. Jadi ini skema kerjasama tuh tanpa pembelian 100 juta sampai 1 miliar. Sudah ada total ini mah lebih dari 10 Bapak Ibu yang sudah mendapatkan dana nih seperti ini ya, udah lebih dari 10 orang. Kemudian yang berikutnya tuh level yang yang kedua adalah 1 miliar sampai 50 miliar. Ini kita sebutnya usaha kecil. Sesudah dia bisa ngembangin ya 1 miliar sampai 50 miliar, perlu dana lagi gitu ya. 50 miliar sampai 100 miliar nih kita sebutnya usaha menengah gitu ya. Ini tahapan pendanaan. Sesudah itu nanti tahapan pendanaan 300 miliar sampai 1 triliun gitu ya. Itu di usaha besar Bapak Ibu dan kemudian terakhir di atas 1 triliun konglomerasi atau jadi punya banyak perusahaan. Simpelnya Bapak Ibu, kami ini karena konsorsium investor jadi maksudnya apa? Saya punya teman-teman yang di belakang saya lah. Jadi tugasnya saya tuh sebetulnya frontline atau menseleksi, bertemu dengan banyak pengusaha. Sedangkan cukong-cukongnya atau yang bandar-bandarnya lah itu atau yang punya uang itu teman-teman tuh di belakang tuh mereka kasih tugas ke saya untuk seleksi karakternya bisnisnya. Jadi saya yang dapat tugas tuh dari mereka ya. Kalau mereka-mereka itu terus terang Bapak Ibu kalau misalnya ketemu sama teman-teman saya yang invest itu orangnya santai-santai. Mereka udah ngalamin ada yang anaknya orang kaya, terus kemudian ada yang kemudian udah usaha, sudah banyak usaha juga. Fokusnya beliau saat ini menjadi investor. Ada cerita yang menarik ya, ada satu teman investor yang saya ketemu di minggu ini ya, di minggu ini tuh di Bintaro, bahwa dia sebelumnya tuh punya perusahaan sebagai direktur lah, punya perusahaan sebagai direktur, tapi belakangan dia mempekerjakan direktur lah, dia hanya khusus menjadi investor dan apa gitu yang dia cari. Dia cari katanya kondisi di mana dia nyantai, pakai kaos doang katanya, nggak perlu pakai baju rapih gitu. Jadi ada unik-unik lah investor-investor ya. Ada suami istri yang bergabung dengan kami, invest bersama dengan kami itu suami istri mulainya aja coba-coba ya itu 30 miliar Bapak Ibu. Jadi uang 30 miliar tuh buat mereka coba-coba tuh uang kecil gitu ya, belum yang besarnya. Nah inilah alasan kenapa nih kami ada Bapak Ibu. Bapak Ibu yang hadir di sini kebanyakan kan punya problemnya adalah kekurangan dana. Tapi di satu sisi lain, ada di dunia lain, orang-orang tuh mereka tuh yang punya dana, tapi punya masalahnya dananya mau dikemanain gitu. Nah itulah yang saya ya dan rekan-rekan itu yang matching lah, di mana dananya mereka akan masuk ke perusahaan yang udah kami seleksi, yang di mana kami juga bisa juga sebagai investor juga biasanya gabungan. Mereka biasanya tuh nggak mau invest kalau kami juga nggak mau invest Bapak Ibu, kurang lebih seperti itu.
Jadi kami kalau Bapak Ibu kemudian berjodoh dengan kami, kemudian kami invest nih tahapan seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu tuh mau kemana? Sampai mau berapa besar? Jadi kalau ada sampai walaupun saat ini kecil tapi ada punya mimpinya sampai katakanlah punya banyak usaha sampai perlu pendanaan tuh sampai 1 triliun, sok kita nih akan ada di belakangnya Bapak Ibu. Simpelnya gitu Bapak Ibu. Banyak konglomerat di Indonesia. Katakanlah saya maaf ya izin katakanlah seperti Khairul Tanjung, Haritanu Sudibyo dan banyak pengusaha lainnya konglomerat sebetulnya tuh mereka ada punya investor-investor di belakang, orang-orang di balik layar. Nah, kami ini sama tuh seperti itu. Kami ini ada di balik layar yang nanti akan tampil adalah Bapak Ibu semua keperluan modal nanti disupport dari kami ya. Sampai kalau sampai ke arah sampai 1 triliun itu cukup kami dari lokal aja Bapak Ibu. Kita ada punya satu rekan juga yang memang khusus kalau dia tuh mau masuk pendanaan minimal 300 miliar ya. Kalau di bawah itu dia nggak mau. Ya, jadi Bapak Ibu kalau sampai 1 triliun buat satu company itu cukup dari kita di lokal. Nah kalau udah lebih dari 1 triliun, biasanya kita tuh ngajak tuh teman-teman dari Singapura, Malaysia, Australia, Inggris, kemudian Belanda, sama USA dan Eropa juga, termasuk Jepang lah gitu ya. Ya, itu kurang lebih ya Bapak Ibu ya. Ya, ini kurang lebih mengenai kami dan kemudian nih kita akan memulai nih. Nah, karena ini kan Bapak Ibu nih kita bicaranya adalah kebutuhan dananya seperti ini dan kemudian kita mau bahas nih di sini yang nomor satu ya. Kalau Bapak Ibu nih belum punya usaha, kita tuh yang nomor satu itu tuh kita ada 1A itu kita bicaranya kita ada bisa bahas di sini tuh strategi ala pengusaha bangkrut. Jadi belum punya usaha, gimana ya Pak? Saya mau mulai usaha itu di 1A. Atau Pak saya punya relasi nih, punya punya kenalan-kenalan gitu ya, pengusaha-pengusaha juga, gimana ya saya bisa punya perusahaan? Itu di 1B gitu ya. Ada juga yang Bapak Ibu mungkin di sini ada yang mediator. Kita biasanya kalau mediator atau konsultan sarankan sih supaya naik level lah. Karena kami sebelumnya juga sama-sama nih kita nih perusahaan ini sebelumnya itu kita ini posisinya karyawan Bapak Ibu. Pernah jadi karyawan, naik tingkatnya kemudian jadi konsultan, setelah itu jadi naik jadi investor atau punya perusahaan lah. Jadi kita juga encourage dari konsultan mau nggak gitu loh bersama-sama dengan kita tuh ya selain jadi konsultan punya juga perusahaan gitu ya atau mediator bagaimana tuh jadi pemilik perusahaan. Yang kedua ini sudah punya usaha ya, tapi ini yang pertama belum ada badan hukum ya Pak usaha masih kecil-kecilan atau yang kedua B CV atau yang ketiga VT ya. Kemudian yang ketiga kita mau ngebahasnya nih penggunaan dana. Penggunaan dana itu buat beli aset atau capex ya atau buat modal kerja aja atau cash flow. Kemudian waktu penggunaannya tuh mau 1 sampai 3 bulan, 6 sampai 12 bulan, atau 12 bulan. Kemudian yang kelima skema dana. Skema dana tuh atau mau pinjaman atau loan, atau mau bagi hasil, penyertaan saham, atau Pak, saya mau perusahaannya dijual aja gitu ya, nomor 5C. Ada yang keenam itu pengembangan bisnis ya. Perusahaan lama ya, jadi pengembangan bisnis nih, Pak, saya perusahaannya perusahaan lama nih, saya mau dikembangin. Atau perusahaan baru, atau bahkan karyawan yang misalnya mau akuisisi perusahaan bosnya, misalnya perusahaan bosnya tuh mau dijual, ya itu juga bisa Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya contoh ya Bapak Ibu ya, kalau di sini misalnya ada karyawan walaupun supervisor, tapi dapat informasi perusahaan bosnya mau dijual, itu bisa mengajukan kepada kami di mana perusahaan itu nanti dibeli oleh kami, tapi Bapak Ibu tuh nanti walaupun supervisor itu bisa kalau bisa nguasain semua itu bisa naik tingkat menjadi direktur. Jadi direktur utamanya yang ada itu kita bebas tugaskan Bapak Ibu walaupun supervisor itu bisa loncat jadi direktur sebagai pemegang saham juga walaupun minoritas ya. Kami nanti mayoritas. Pendanaannya 100% itu tuh dari kami gitu ya. Ini terus terang skema ini yang saya impi-impikan Bapak Ibu ya waktu ketika saya karyawan tuh saya kerja tuh. Karena nih saya belum pernah dengar waktu itu. Tapi di kita ya di perusahaan kita itu memungkinkan nih karyawan yang mau menjadi direktur sekaligus pemegang saham perusahaan bosnya yang dijual. Ya.
Kemudian yang ketujuh, kita juga mau bahas nih tentang lokasi usaha, ya ada yang di Jabodetabek, Banten, atau yang di luar dari itu. Nah, ini kurang lebih ini yang kita nanti mau bahas. Nah, sekarang kita mau bahasnya tuh pertanyaan-pertanyaan saja, Bapak Ibu ya. Nanti dari pertanyaan-pertanyaan ini kita nanti akan sampai kepada nih skema pendanaan kita gitu ya. Oke, kurang lebih kita langsung mau diskusi aja di sini. Jadi kayak semacam saya dokter, Bapak Ibu yang menyampaikan. Silakan di sini kita mulai bedah atau kita mulai bahas secara gambaran besarnya aja ya Bapak Ibu ya. Tadi yang ada yang bertanya gitu atau yang ada di chat ya. Silakan. Ya, terima kasih Pak. Saya Valentino Dinsi dari Depok. Oke. Kami developer sudah 27 tahun Pak. Oke. Proyek yang paling besar yang kami kerjakan itu 25 hektar. Ini Oke. jadi beberapa bulan ini kami ada dihubungi oleh tuan tanah di Bogor. Oke. Dia mau punya tanah ada 1.861 hektar. Dan dia mau kami yang ngerjakan Pak. Dan Oke. minggu depan kami akan bentuk, kita merger Pak, perusahaan kami sebagai developer dan dia sebagai pemilik tanahnya. Dia maunya kami yang mengerjakan Pak, karena ya, itulah kecenderungan kan Pak Haji ya, maunya Umat Muslim. Ya. Jadi kami sendiri dananya baru ada kira-kira 10 miliar Pak. Perkiraan saya itu kebutuhan antara 50 sampai 100 dan valuation project ini kira-kira antara 5 sampai 7 triliun Pak. Oke. Nah, jadi kan ini kan ibaratnya jadi membangun satu kota Pak ya, 1.861 hektar kan kurang lebih jadi seperti city development lah. Nah, kira-kira kebetulan Bang Wanto ini kan senior di atas saya 2 tahun nih kayaknya nih. Jadi mungkin mudah-mudahan bisa catering, bisa ketemu lah. Itu mohon masukannya Pak. Terima Oke. kasih. Saya langsung jawab ya Bang ya. Lanjut. Ya, makasih Bang. Ya ini terlihat nggak ya? Saya kembali ke layar biru yang skema Lihat. pendanaan. Kelihatan Muncul ya? Bang, yang bagian atas ke blok, yang bawah kelihatan. Ah, bagian di atas blok juga. Abang bacain yang poin berapa? Oh, nomor 9 ke blok nggak? 9 enggak? Enggak, 9 Bang. kebaca Bang. Ya Lanjut, udah, saya lanjut langsung Bang. ngomongin ke 9. 9 itu skema seputar properti nih kalau yang kita sampaikan. Ya. Nah, saya cuma nyampein gini Pak Valentino, saya sebutnya Bang Iya, Bang. Valentino. Kalau yang skema seputar properti kita teman-teman, jadi gini ya, karena konsorsium investor, orang-orang yang punya duit di belakang saya itu tuh orangnya banyak dan mereka tuh punya kesukaannya beda-beda. Ya ibaratnya kalau kita Iya. makan ada yang suka makannya rujak, makannya Iya. seafood gitu ya. Ya ada yang Iya. teman-teman tuh yang senangnya memang di properti. Kenapa? Karena mereka juga sebelumnya mereka developer properti, mereka beli properti, jadi beli properti dijual lagi gitu ya. Karena mereka dapat duit, jadi mereka daripada pusing-pusing jadi developer, ya dana mereka dipakai tuh buat mereka sebagai jadi investor. Jadi kalau investor Yes. udah tahapannya tuh udah nggak mau pusing-pusing ya, Iya. simpel aja lah begitulah. Kalau Iya. ketemuan pun cuma pakai celana jeans, pakai kaos gitu lah orang-orangnya. Iya. Jadi simpelnya gini Pak, Bang lah ya, itu kita ini nih banyak dapat masuk proposal properti. Cuma yang saya sampaikan nih, yang biasanya dilihat sama kami ini, itu yang kalau nawarin ROI-nya, return on investment. Maksudnya apa? Kalau butuh dananya kita 10 miliar, pertanyaannya, dana kita tuh baliknya berapa lama, sama hasilnya berapa. Oke. Nah, itu ya. Nah, saya cuma di sini saya sampai ini ke Abang bahwa proposal-proposal yang saat ini yang menjadi ketertarikan teman-teman itu ada proposal yang ngajuinnya ROI-nya 50%. Tinggi ya. Dalam waktu proyeknya itu cuma 12 bulan. Ada yang bahkan ya dia itu udah punya tanah, tinggal proses ngebangun aja. Dia butuh dana karena yang namanya ada yang entah mungkin properti syariah atau yang lain-lain, di mana tuh kadang-kala tuh memang butuh dana gitu buat ngebangun, Iya. tapi sudah ada pembelinya. Ada yang bahkan pembelinya tuh bayarnya cash. Dapat tanahnya Iya. murah, dia malah nawarinnya ke kita itu bahkan tuh 100%. Proyeknya selesai dalam waktu 12 bulan. Jadi Oke. sebetulnya kalau yang properti ke kita, kalau misalnya Abang sampein ke proposalnya, itu akan bersaing dengan banyaknya proposal-proposal yang lain yang masuk.
Jadi Oke. ya tinggal kalau misalnya ketemunya sama proposalnya ada yang 50% di atas itu, abang cuma nawarinnya 30% bisa jadi nggak diterima atau bisa jadi dipospon. Iya. Mereka akan Oke, oke. ngutamain yang lebih menarik dulu, yang lebih aman. Yang biasanya juga kita ini kalau yang ini nih mainnya nih di Jabodetabek, Bandung lah gitu. Kurang lebih itu sih Iya. Bang, yang buat ngejawab. Ya, paling Ya, lama berapa tahun Bang? ROI 50% berapa tahun dia paling lama mintanya? itu tadi saya bilang Bang, kalau misalnya nih Abang, mereka itu paling seneng kan kalau yang cuma 1 tahun gitu, Kecil mereka ya. udah balik. Itu kecuali Oke. kecuali ya abang tuh bisa bisa nyampeinnya satu satu hal yang menarik banget gitu loh, menarik banget tentang Iya. bisnisnya abang sehingga 2 tahun pun dia rela gitu buat masuk gitu. Nah itu biasanya kayak gitu-gitu tuh yang kita tuh bahas tuh bagaimana sih bisa menarik si investor tuh, kita bahas tuh di Iya. gathering bang tuh ya. Iya. Oke, Saya itu bangun kota nggak bisa setahun 2 tahun kan. kalau kalau ngebangun ngebangun kota kita ada yang namanya tuh yang nomor 6 tuh, bentar ya, nomor 6. Ini terlihat nggak nomor 6 nih? Kelihatan. Ya, itu yang Ya. perusahaan baru itu bisa dari mulai 100 miliar. Cuma mohon maaf kalau yang perusahaan baru itu kita lebih cenderungnya tuh bisnisnya yang menghasilkan mesin uang, recurring, ada pendapatan yang berulang. Bukan Oke. ngebangun properti udah gitu, udah kayak hunter gitu ya. Kita lebih arahnya yang kalau Iya, iya. perusahaan baru ini nih farming. Jadi farming itu yang Iya. menghasilkan uang terus-menerus Berulang ya. gitu. Ya, tapi sebenarnya bisa, cuma maaf kata saya nggak mau proses gitu. Iya, Makanya iya, iya. properti yang ada tuh di yang skema nomor 9 aja. Kurang lebih Boleh. itu ya, Bang ya. Ini oke ya, Bapak Ibu ya. Lanjut, Langsung lanjut, mulai lanjut, nih, Bang. ya. Supaya yang nanyain loker pekerjaan nggak dianaktirikan. Bapak Ibu, jadi kita ada lowongan pekerjaannya corporate secretary itu menarik sekali dan yang kita sampaikan karena udah berjalan Bapak Ibu. Jadi yang kita sampaikan ini bukannya lowongan yang belum terbuka, tapi sudah ada yang menjalankan. Nah, corporate secretary itu dalam perjalanan perusahaan-perusahaan yang kita proses ya, itu pendanaan ya, seperti contoh nih tadi Pak Ilham ya. Pak Ilham itu dia perusahaan eksportir kopi. Itu kalau dimasukkan pendanaan kita katakanlah 50 miliar sampai 300 miliar, itu skemanya perusahaannya akan menjadi perusahaan terbuka, menjadi perusahaan go public. Di mana perusahaan itu tuh perlu yang namanya corporate secretary. Corporate secretary yang selama ini kita sudah create itu dia bekerjanya dari awal sebelum perusahaannya itu disuntik dana oleh kami, corporate secretary itu udah mulai bekerja. Sudah mulai bekerja karena dia yang jadi mau menjadi penghubung nih, menjadi penghubungnya kami dengan perusahaan, corporate secretary. Jadi prosesnya sebelum disuntik dana oleh kami itu ada diperbaiki yang namanya finance-nya, accounting-nya, tax-nya, legalitas gitu ya dengan segala perizinan. Nah, corporate secretary itu tuh apa menjadi penghubung lah, menghubung otoritas pasar modal, investor yang menghubungkan kami kemudian nih dengan perusahaan lah sebetulnya ya. Jadi ini pekerjaan ini menjanjikan, menarik gitu ya Bapak Ibu dan karirnya juga sangat sangat bagus. Lanjut Mas Aldo, lanjut. Jadi karirnya corporate secretary itu tuh dari tingkatnya staff, supervisor, manager sampai bisa menjadi vice president, Bapak Ibu ya. Itu menarik sekali. Lanjut lagi. Ini Bapak Ibu nggak keblok ya? Bagus, Halo? Mas, bagus. Enggak. Nggak Lanjut, ya? Bang. Aman Pak Bagus Manto, nggak? aman. Saya, Bagus. saya jadi bingung ya, kenapa saya keblok ya? Berarti Pas, laptopnya harus di lem biru kayaknya, Bang Wanto. Persyaratan corporate secretary itu ya susah-susah gampang ya Bapak Ibu ya, warga negara Indonesia, kemudian berlatar belakang bidang hukum, ekonomi, keuangan, atau manajemen. Kalau saya terus terang latar belakang saya seperti Bang Novian juga di teknik malah. Saya di teknik mesin. Di teknik mesin, teknik industri ya. Tapi ya punya pengalaman di hukum, ekonomi, keuangan, manajemen otomatis lah. Kalau sebagai investor tuh kita harus menguasain ini. Kemudian memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum, keuangan, komunikasi atau tata kelola. Ini ada kesalahan tata kelola perusahaan. Kemudian bertempat tinggal di Indonesia. Ini persyaratannya. Lanjut lagi, Mas Aldo, Bang Aldo, lanjut. Nah, salary corporate secretary ini level start-nya aja itu dimulai dari 8 juta per bulan. Ya, dimulai 8 juta per bulan, kemudian tuh bonus ya. Nanti bonus itu tuh bisa dapat dari kita ya. Itu tahun pertamanya itu bonusnya itu tuh kita ngomong yang kecil-kecil aja dulu ya.
Untuk bonus tahun pertama tuh 100 juta. Tahun keduanya itu tuh kalau misalnya project kita berhasil, perusahaan yang kita proses Yogo Public ini berhasil dan kemudian kami masuk dana di sana, itu bonusnya tuh tahun kedua tuh bisa 400 juta sampai 900 juta, Bapak Ibu. Menarik banget ini, ya. Dan corporate secretary kita corporate secretary di klien-klien kita tuh udah lebih dari 20 ya, Bapak Ibu ya. Oke, dilanjut ya. Nah, tugasnya nih corporate secretary nih. Jadi memastikan nih perusahaan nih mematuhi peraturan OJK, bursa efek, hukum massa modal, mengatur menyampaikan informasi ke publik, otoritas, organisir rapat umum pemegang saham, menjadi kontak utama pemegang saham dengan media, memberikan masukan kepada dewan direksi itu mengenai good corporate governance. Nah, kalau good corporate governance atau tata kelola paling gampang itu ya tinggal tinggal menghubungkan perusahaan itu tuh dengan Bank Bank Novian, ya. Bank Novian ini perusahaan itu menggunakan jasanya NQA, karena yang NQA itu tuh bagus lah buat bisa menciptakan sistem good corporate governance atau tata kelola perusahaan itu yang baik gitu ya. Ini malah canggih nih, saya juga baru lihat tadi dari Bank Putra bahwa sudah data sistemnya sampai software sampai online begitu ya. Yang lain-lain itu udah masih susah bikin-bikin SOP-nya dalam zaman jadul lah, banyak ditulis, ini udah online. Jangan-jangan KPI-nya juga udah bisa online kali ya, Bang ya. Kemudian yang berikutnya itu menyusun mengarsipkan dokumen legal gitu. Ini tugas corporate-nya sekretari gitu ya. Lanjut. Nah, bagaimana nih jika jika nih Bapak Ibu nih newbie atau kurang pengalaman? Ini kan tadi lihat dari, waduh, ini mah bidang saya belum punya pengalaman. Tenang Bapak Ibu, yang Bapak Ibu tuh yang di sini yang belum punya pengalaman di hal sana, itu nanti berikutnya ya kita ada pendampingan Bapak Ibu. Lanjut. Next. Nah, ini Bapak Ibu nanti jadi kalau yang misalnya nanti mau gathering nih bisa nanti kontak saya, nanti saya arahkan ke panitia gitu ya, ke panitianya eh, registrasinya seperti apa. Kan karena nanti di panitia juga akan tanya mau menu makan siangnya apa gitu ya. Panitia tuh ada punya pilihan menu lah. Oke, kita sekarang berikan pertanyaan nih Bang kepada yang mau tertarik corporate secretary. Setelah kalau itu ada sisa waktu baru yang mau bertanya masalah tentang pendanaan, tapi saat ini kita fokus hanya membuka pertanyaan kepada yang minat corporate secretary aja. Silakan. Oke, Mas Aldo ditutup. Teman-teman catat itu nomor telepon Bang Wanto ya. Dicatat atau nanti di chat juga tolong ditulisin Mas Aldo. Oke, sekarang tanya jawab. Fokus Ya, untuk Mas. ke corporate secretary. Silakan yang ingin bertanya langsung unmute. Oke, Valentino, nanti, Pak. nanti lanjut. Oke, lanjut Bang Valentino silakan. Ya, pertanyaannya untuk corporate secretary ini khusus untuk perusahaan yang mau di IPO kan atau perusahaan-perusahaan yang saya harus cari itu yang butuh pendanaan, itu saja. Oh, jadi gini, simpelnya gini ya, Pak. Jadi ini corporate secretary itu kita bekali ilmu dan kemudian mereka tuh nanti bisa pilih. Misalnya contoh nih, jadi ini corporate secretary itu ada nuansa barunya itu mereka tuh bisa pilih perusahaan yang dia tuh nanti akan mau bekerja di sana. Tapi perusahaan itu juga simpel ya. Kalau kita nih masuk ke satu perusahaan, di mana perusahaan itu tuh katakanlah nih butuh disuntik dana, suntik dananya oleh kita. Jadi si corporate secretary itu bisa ngomong, Pak, perusahaan Bapak tuh apakah bisnis ke depannya seperti apa dan kemudian apakah ada keperluan dana? Misalnya kebanyakan kan dia bilang katanya saya butuh disuntikkan dana. Oke Pak, saya bisa bantu perusahaan Bapak tuh nanti disuntik dana, tapi syaratnya adalah karena ini saya yang kenalin kenalin Bapak nih dengan investor, syaratnya nanti saya menjadi sekretaris di perusahaannya Bapak, corporate secretary. Karena ini apa? Si investor ini butuh saya karena itu nih nanti saya akan ngebantuin di perusahaan Bapak itu untuk memperbaiki finance accounting tax-nya, kemudian legalitas dan saya menjadi penghubung dengan investor tersebut. Itu Pak. Hmm. Jadi posisinya Oke, baik, bargaining Pak. power-nya tuh beda Pak. Jadi bukan kayak ngemis-ngemis. Siapa kamu perusahaan yang butuh 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 suntikan dana investor? Itu aja Pak, simpelnya gitu ya. Oke, baik Oke, Pak. Terima kasih Pak. silakan ya. Tapi nih Bapak mah udah kelasnya bukan bukan corporate secretary ya. Silakan yang lain. Pak Wanto, Ya. pagi. Silakan Pak Ananda. Ya, Pak Wanto, mohon maaf. Apakah untuk corporate secretary membutuhkan full time atau bisa part time?
Terus terang ya, ini saya buka ya. Saya ada punya corporate secretary, tapi ada pengalaman karena beliau tuh udah punya pengalaman sebelumnya juga menjadi corporate secretary. Memang nggak terlalu besar sih buat beliau. Gajinya tuh 12 juta. 12 juta dan dia kerjanya nggak setiap hari. Aja kerjanya tuh nggak tiap hari lah, nggak full time lah di situ. Itu Pak ngejawabnya Pak. Ya, Itu nanti waktunya tergantung nego bisa-bisa. lah Pak. Oke, Nanti tergantung nego, bisa. misalnya gini ya, ini kan yang kita ada punya apa, rekanan kita yang kerjasama tuh corporate secretary, dia sebagai corporate secretary itu pernah digajinya emang tingkatnya vice presiden Pak. Gaji dia tuh di atas 20 juta, 25 juta dia waktu pas dia jadi corporate secretary. Waktu itu juga saya nggak sampein. Tapi nih Pak, kayaknya perusahaan ini kayaknya nggak mungkin menurut saya ini ngegaji 25 juta. Jadi saya kasih advice kepada si orang tersebut, corporate sekretarinya, Pak, kayaknya penawaran dia kan cuma 12 juta. Bapak boleh terima, tapi bilang aja kerjanya nggak full time di kantor tersebut. Itu Pak. Oke, siap, Ya, siap, siap. itu ya Pak. Oke. Ya, Silakan. oke, terima kasih. Menarik loh Pak ini Pak, corporate sekretari. Silakan, Ya, lanjut lagi. Oke, ada lagi yang ingin bertanya, monggo silakan. Kita masih ada waktu 7 menit. Silakan yang ingin bertanya. Kalau tidak ada, mungkin balik ke Pak Pak Bang, Bambang ya, Pak ya. Pak Bambang iya, kalau nggak ada yang Oke. nanya nih. Apakah Lanjut. ada? Izin Ya, silakan. Oh, ada, silakan. Ini suara izin kita nih tanya, kayaknya nih. saya Yovita. Untuk Oke, silakan batasan Mbak Vita. umurnya sendiri gimana ya Pak ya? Kemudian ya itu tadi kalau misalnya kan kita tidak pernah punya pengalaman sebagai corporate secretary. Nah itu apa aja yang harus kita siapkan gitu? Memang kalau saya sendiri kan background memang di finance accounting gitu. Waduh, Untuk bagus banget nih. cuman untuk apa namanya di corporate secretary sendiri belum pernah ada pengalaman begitu. Cuman memang untuk perusahaan ya boleh dibilang eh, di bidang manufacture, kemudian juga jasa juga gitu. Hampir semua bidang keuangan itu ada gitu. Oke, Nah itu Ip, syaratnya gimana Pak? menarik nih. Akhirnya orang yang saya tunggu nih, yang calon corporate secretary yang bagus nih muncul. Oke ya, saya langsung mau ini. Ibu, kalau saya lihat dari profilnya nih kayaknya cocok nih. Saya udah memimpikan nih, Ibu bisa jadi corporate secretary di salah satu perusahaan yang nanti kita danain, Bu. Ibu di finance itu pertanyaan saya ya, saya langsung saya mau sebelum saya ngejawab pertanyaan Ibu, saya mau tanya karena saya takutnya lupa nih. Ibu di finance itu ada berhubungan nggak dengan supplier, Bu? Tiap hari kita berhubungan gitu. Kebetulan memang yang saya handle adalah finance, accounting, tax, budgeting, auditing, kemudian Cocok juga banget ini. supplier, purchasing, begitu, HR juga gitu. Waduh, cocok banget Bu. Ibu cocok banget ini. Tinggal Ibu tuh pengalamannya kan tadi tuh udah di backgroundnya udah finance, accounting, tax, apalagi di purchasing cocok banget yang kita cari. Terus kemudian Ibu juga berhubungan kan dengan supplier. Nah ya, pertanyaannya saya yang kedua, Ibu nih nanti kalau misalnya katakanlah nih jadi, tapi ini kalau kayak Ibu kayaknya mesti harus full time loh Bu, meninggalkan perusahaannya Ibu nggak masalah ya? Gaji gaji yang katakanlah untuk corporate sekretariat di kita yang mulainya 8 juta, apa gaji Ibu nih lebih tinggi atau masih di bawah dari itu, Bu? Sebenarnya sih di bawah ya, cuman kalau bisa memang part-time karena saya juga kan sekarang lagi establish ini juga sih bisnis juga gitu Pak. Gitu. Gaji Ibu tuh di bawah 8 juta atau di atas? Kalau gaji saya sekarang di atas, jauh di Oh. atas 8 juta sebenarnya. Oh. Oke, kalau misalnya gaji Ibu di atas 8 juta, kalau menurut saya sih kayaknya masalahnya Ibu kan sambil kerja juga, Bu. Jadi saya lihatnya ya, Ibu tuh ngambil di bonusnya aja nanti. Ngambil di bonusnya aja, Yes. Ibu masih tetap bekerja di sana, kecuali kalau misalnya Ibu nanti bisa negosiasi sih. Ibu bisa negosiasi. Tapi Ibu masih di atas 12 juta nggak, Bu? Di atas lagi deh 12 juta. Iya. Oh, udah kayak gitu Repot kayaknya ya. kayaknya kalau di corporate secretary Ibu gaji Ibu kan saat ini lebih lebih tinggi dari itu. Kayaknya ngambil bonusnya aja dah, Bu. Yang saya bilang tuh ratusan juta sampai 1 miliar dalam waktu 2 tahun. Kecuali Ibu ya misalnya nih, Ibu bisa nempatin misalnya adik, misalnya atau kenalan itu yang menjadi corporate sekretarinya. Jadi bukannya Ibu gitu ya. Itu penawaran dari kita. Nah, Ibu kayaknya cocok karena Ibu juga kan banyak kenalan sama supplier-supplier. Ibu hadir deh Bu di tanggal 17 Sabtu depan, di mana tuh nanti kita akan sampaikannya itu ya Ibu bonusnya itu ya Ibu bisa pakai buat bisnis Ibu
Dan kemudian kalau ibu ada punya bisnis, itu nanti akan dapat insight-insight baru dah Bu di sana. Contoh ya Bu, contoh ya. Kita akan ngebuka juga sih kalau diperlukan, kalau diminta bahwa bagaimana sih konglomerat-konglomerat itu mereka tuh bisa akuisisi atau punya perusahaan modalnya cuma modal PT doang. Mereka bisa akuisisi perusahaan. Dan yang kita lakukan juga, Ibu, kita juga nanti akan ngebuka. Kita juga lakukan itu. Jadi kita menjadi pemegang saham, memiliki perusahaan, modalnya nggak banyak, tapi punya perusahaan gitu. Jadi itu strategi-strategi yang maaf kata banyak disampaikan oleh testimoninya ya peserta itu, waduh kayaknya nih nggak pernah didengar nih materinya kita atau bahasannya kita tuh di luar gitu, di Indonesia tuh jarang gitu yang membahas. Jadi datang ya Bu di tanggal 17 Mei Sabtu depan ya Bu. Oke, siap. Kalau Ya. misalnya Pak, kebetulan kan saya juga memang kerjasama dengan ada salah satu apa namanya yayasan begitu, dan memang kita juga menyediakan jasa konsultasi untuk hukum, keuangan gitu ya. Nah, apakah memungkinkan bisa juga tim saya itu untuk ikut coba mendaftar jadi corporate secretary ini, Pak? Boleh Bu, boleh Bu. Hmm. Malah jadi Ibu tuh nanti kalau Ibu misalnya ya Ibu ada bisnisnya sendiri, Ibu sebagai konsultan. Bisnisnya Ibu apa Bu? Kalau saya yang kemarin dari Blessing, Pak. Oh, Ibu yang dari Blessing. Yes, benar. Ibu yang udah datang ini mah. Ibu kalau udah datang, udah nggak usah datang lah. Ya udah itu Cuman memang ada tim. Ibu tinggal datang aja, tinggal ini aja, tinggal WA sama saya aja dah. Ibu kan udah pernah datang, jadi tinggal kita lanjutkan diskusi aja Bu, ya, Oke, siap. ya, itu aja ya. Silakan yang lain. Wah udah habis waktunya. Waktunya udah habis, Bang Wanto. Oke, thank you teman-teman semua. Saya yakin banyak pertanyaan dan mohon maaf yang di chat mungkin belum kebahas semua. Kita juga karena waktu ini kita harus selesaikan. Silakan Mas Aldo untuk slide penutupnya. Oke, nah sekali lagi teman-teman yang ingin mendapatkan sertifikat dan kemudian ingin mendapatkan materinya dalam bentuk imaterial, kemudian ada 2 e-book juga yang relevan dengan topik yang kita bahas, plus rekaman. Ya, dari rekaman ini banyak kita bisa pelajari, teman-teman bisa putar ulang rekamannya. Ada sedikit investasi, nggak banyak, hanya Rp150.000 saja. Caranya gampang, tinggal foto barcode-nya. Nanti teman-teman terkoneksi dengan Mas Aldo dan bisa mendapatkan keempat item yang tertera di atas ini. Berikut sertifikat juga. Oke, silakan foto barcode-nya. Oke, next. Nah, ini 2 e-book ya, teman-teman juga bisa dapatkan buat baca-baca untuk mengisi waktu senggangnya, bicara mengenai investasi pasar modal, kemudian juga hukum penanaman modal ya. Silakan yang ingin memiliki e-booknya. Next. Tak ada gading yang tak retak, teman-teman. Kami butuh feedback atau masukan dari teman-teman semua terkait dengan webinar kita di pagi hari ini. Caranya gampang, tinggal foto barcode, kemudian isi dan jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam linknya untuk kami melakukan perbaikan di next event atau di webinar-webinar selanjutnya. Tolong dicatat kembali, teman-teman. Kita lakukan webinar setiap Sabtu 9.30 sampai 11.30. Silakan diikuti free ya, alias gratis, alias tidak berbayar. Next. Nah, yang ingin tahu mengenai NQA secara keseluruhan juga silakan foto barcode-nya, nanti teman-teman akan terkoneksi ke semua sosial media NQA. Ada juga beberapa rekaman-rekaman, teman-teman bisa tonton di sana di YouTube channelnya NQA. Silakan ya. Ini ada di link berikut. Foto linknya nanti teman-teman akan terkoneksi ke Linktree ya, semua sosial media NQA. Oke, teman-teman, terima kasih. Bang Wanto, terima kasih atas Terima sedekah kasih semua. ilmunya di pagi hari dan siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai ketemu di next webinar kita di Sabtu depan. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.